Gerakan aksi 30 September di jalan. Saya kembali ke Indra dari Uskala. Tadi ada informasi dari meja redaksi, berita pengantar yang ada aksi unjuk rasa yang mengatakan yang menuntut agar pelantikan presiden itu tidak dilaksanakan atau dibatalkan. Kalau ini apakah masuk juga dalam agenda tuntutan teman-teman mahasiswa? Ya, baik. Kalau terkait mengenai itu, saya rasa itu adalah wacana dan opini yang tidak jelas, ya. Karena sampai pada saat ini kita dari berbagai macam aliansi dan aktivis betul-betul kita tetap fokus dan komitmen terhadap tuntutan kita terkait mengenai kontroversi RUU itu dan beberapa kebijakan pemerintah, ya, terkait mengenai adanya aksi mahasiswa ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu. Kemudian tadi sudah ditayangkan bahwasanya muara daripada aksi mahasiswa ini adalah untuk menggagalkan pelantikan daripada presiden dan wakil presiden ini. Saya katakan malam ini itu tidak benar, ya. Saya katakan malam ini itu tidak benar karena kita tetap fokus pada tuntutan kita dan tetap komitmen bersama dengan teman-teman seluruh aktivis se-Indonesia dan terkhusus di Kota Makassar itu sendiri. Dan saya rasa ketika ada yang mengatakan bahwasanya aksi kita ini ditunggangi oleh oknum tertentu, itu tidak benar, ya. Memang ditunggangi, ya, tetapi kita ditunggangi oleh kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat, ya. Ya. Kita ditunggangi oleh kepentingan rakyat karena saya rasa yang menjadi dampak daripada kontroversi kebijakan pemerintah ini adalah rakyat itu sendiri. Kita itu sendiri sebagai warga negara. Maka daripada itu, kita yang sebagai mahasiswa, sebagai agen of change ini harus tetap senantiasa menjadi garda terdepan untuk senantiasa menyuarakan aspirasi rakyat ketika ada peraturan ataupun kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada rakyat. Saya rasa itu jelas, ya, dan ini aksi kita senantiasa terkonsolidasi secara baik, masif gerakan kita dan tetap sesuai dengan koridor masing-masing. Kalau dengan tuntutan teman-teman mahasiswa di Makassar masih sama dengan tuntutan sebelumnya atau ada tambahan? Terkait mengenai persoalan tuntutan, terkhusus mungkin kita dari Aliansi Mahasiswa New Makassar itu untuk saat ini menambah beberapa tuntutan. Apa saja? Di antaranya yaitu terkait mengenai kasus peristiwa kerusuhan yang terjadi di Papua, di Wamena. Itu kita sudah mengkaji bahwasanya perkembangan sampai pada hari ini itu sangat memprihatinkan saudara-saudara kita yang ada di Wamena sana karena terjadi isu sara bahwasanya beberapa suku yang diusir di sana itu ketika mereka keluar daripada wilayah Wamena ini maka referendum akan terjadi. Dan ini yang harus pemerintah yang harus tangani pada hari ini, memberikan solusi. Makanya tuntutan kita tadi pada saat aksi di depan kampus itu, yaitu salah satunya adalah presiden harus turun tangan langsung untuk menyelesaikan persoalan konflik yang ada di Wamena ini, ya. Kemudian tuntutan kita yang bertambah lagi yaitu persoalan Menristek Dikti yang mengeluarkan surat edaran kepada rektor-rektor, ya. Kita sudah kaji ini. Dan saya rasa ini tidak linear dan tidak relevan dengan apa yang menjadi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat ayat 3, ya, terkait mengenai kebebasan menyampaikan pendapat, ya. Maka daripada itu tuntutan kita tadi yaitu bagaimana presiden memberikan sanksi tegas kepada Menristek Dikti ini karena kami rasa ini sudah tidak sesuai dengan apa yang menjadi peraturan perundang-undangan kita. Isi surat edarannya memang apa? Ya, isi surat edaran yang dikeluarkan oleh Menristek. Ya, untuk surat edarannya itu adalah menghentikan meredam pergerakan daripada mahasiswa itu sendiri dan banyak beredar di berbagai kampus. Kita untuk saat ini kita mendapatkan info baru-baru. Saya mendapatkan info tadi sore. Itu teman kita yang ada di pusat di Jakarta, salah satu kampus, ya, saya sebut saja itu teman-teman yang ada di UHAMKA, Universitas Profesor Dr. UHAMKA, itu Buya Hamka, ya. Itu mereka tadi itu gagal untuk turun aksi diakibatkan karena ada aparat yang memasuki kampus mereka. Ini betul keadaannya, ya.
memasuki kampus mereka, dan akhirnya mereka gagal untuk bukan gagal ya, terhenti untuk melakukan aksi demonstrasi tadi di kantor DPR RI. Kalau untuk di Unismu sendiri, apa setelah kemudian surat itu beredar dari internal kampus sendiri, bagaimana responnya? Kalau untuk dari internal kampus, kita senantiasa terkait mengenai kebijakan itu, kita upayakan bersama pimpinan kampus itu tetap bersinergi, karena dari beberapa statement juga yang dikeluarkan oleh rektor kita, bahwasanya untuk aksi demonstrasi itu didukung full, ya. Yang pastinya kita tetap senantiasa menjaga ketertiban, menjaga ritme pergerakan kita, dan tetap para koridor sesuai dengan apa yang menjadi komitmen kita, yaitu melakukan seruan aksi damai. Baik, saya ke Ansori dari KNPI. Kalau KNPI sendiri dalam waktu dekat ini langkah konkret kontribusi apa yang ingin diberikan dalam problem bangsa yang terjadi belakangan ini? Ya, melihat berbagai macam problematika yang dihadapi bangsa hari ini, tentu KNPI sebagai wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan akan mengambil langkah konsolidasi kepada teman-teman OKP kepemudaan yang berhimpun di dalam KNPI, bagaimana dalam merumuskan suatu gagasan atau konsep atau solusi yang bersifat konstruktif untuk penyelesaian permasalahan bangsa kita hari ini, ya. Terutama permasalahan saudara-saudara kita yang ada di Wamena, di Papua sana. Semoga secepatnya kita bisa merumuskan langkah-langkah yang dapat dirasakan atau dapat bermanfaat buat teman-teman yang ada di Wamena, seperti itu. Baik, kalau untuk aksi, apakah KNPI juga tidak turun ke jalan? Oh, ya. Jadi seperti ini, dalam melihat kondisi bangsa hari ini, tentu banyak perspektif yang harus kita lihat, seperti itu. Kalau di tataran teman-teman OKP, mungkin teman-teman mahasiswa ada yang menyampaikan gagasan atau menyampaikan aspirasinya melalui aksi demonstrasi. Untuk KNPI sendiri lebih mengedepankan itu tadi, pendekatan kajian konseptual, seperti itu. Jadi ranahnya agak sedikit mengarah ke kebijakan gitu. Ya. Melalui dialog kepemudaan, seperti itu. Nah, di situ yang saya maksud tadi, kita hadirkanlah stakeholder itu, elemen-elemen itu, dari elemen pemerintah mungkin, dari elemen mahasiswanya mungkin, dari elemen kepolisian juga, TNI atau Polri. Nah, sama-sama kita rumuskan gitu. Apa sih sebenarnya yang menjadi benang merah permasalahan ini? Terus seperti apa yang mau kita lakukan gitu. Dan dalam waktu dekat ini apakah sudah direncanakan? Hari ini beberapa teman-teman OKP sudah mulai melakukan konsolidasi terkait problematika, dan tentunya KNPI Provinsi Sulawesi Selatan terus bersinergi dengan teman-teman OKP terkait langkah-langkah yang akan diambil ke depannya, seperti itu. Baik, saya ke Pak Herman. Besok DPR Periode 2019-2024 akan dilantik. Bagaimana melihat perkembangan dinamika di parlemen nantinya terkait dengan peninggalan RUU yang kemarin masih kontroversi ini? Kalau saya melihatnya ada konstelasi yang berbeda, karena ternyata yang anggota DPR yang baru ini mayoritas baru, sangat baru, sehingga kemungkinan nanti dilihat dari warna kepartaiannya. Misalnya dari 9 partai pendukung pemerintah, koalisi, itu kan dilihat dari situ bagaimana warnanya, karena suka tidak suka, mau tidak mau, keanggotaan di DPR itu masih sangat terkait dengan partai yang menjadi kendaraannya di dalam, sehingga kemudian memang akan dilihat proses legislasi itu berdasarkan partai yang ada sekarang, karena ya
saya kira DPR kemarin ini banyak menimbulkan masalah ya, karena salah satunya di ujung masa jabatannya itu kemudian membuat Menyisakan PR, Bu. iya, bukan menyisakan PR kalau saya, menyisakan masalah. Menyisakan masalah. Kenapa? Karena ini terbukti dengan gerakan secara nasional dari teman-teman mahasiswa yang menganggap bahwa ada yang bermasalah dengan revisi Undang-Undang KPK. Undang-Undang KPK itu sudah disahkan. Iya. Tinggal satu langkah lagi penandatanganan, maka itu sah secara hukum. Sah berlaku secara hukum. Lalu kemudian RKUHP itu juga masih menjadi perdebatan, mulai dari pasal penghinaan presiden, hewan yang masuk di kebun orang, terus terminologi persinahan itu masih belum jelas. Artinya saya mau katakan di sini sebenarnya seharusnya kalau bijak anggota dewan yang sudah menghitung hari, jangan ambil langkah strategis. Kenapa? Yang pertama, tidak ada di prolegnas apa yang dilakukan oleh anggota dewan yang sudah mau habis ini. Baik. Seharusnya kalau mau diancam kembali, kita lihat visi dan misi presiden, kita lihat bagaimana anggota dewan yang baru untuk merancang bangsa ini ke depan. Karena penyakit utama kita memang korupsi. Baik. Itu tidak bisa dinafikan kalau menurut saya. Kita angkat dulu telepon yang sudah terhubung bersama kita, ada Pak Herman Hafid di Makassar. Silakan Pak Herman. Ya, assalamualaikum. Selamat malam. Saya selaku masyarakat Makassar, sebetulnya simpel saja agar negara ini tidak ribut, khususnya masalah hukum. Kita ketahui setiap perguruan tinggi punya guru besar dalam ilmu hukum. Seharusnya pemerintah pada waktu merancang undang-undang ataupun mau merevisi itu harus mengundang di setiap perguruan tinggi, didudukkan di DPR bersama pemerintah, kemudian membahas draft yang akan direvisi. Setelah draft selesai, guru-guru besar ini membawa diskusi ke kampus bahwa inilah draft yang akan dibahasakan di DPR untuk dijadikan undang-undang. Tetapi kenyataan seorang guru besar, waktu kita lihat di TV One itu, Ibu Prof. Tuti, hanya seorang yang digunakan untuk menjadi tenaga ahli dalam pemerintahan. Baik. Seharusnya, tadi saya katakan seulang lagi, apa salahnya semua guru besar hukum itu dilibatkan dalam pembahasan undang-undang. Kemudian revisi undang-undang KPK itu memang dampaknya kalau politik yang membahas, tentu ada celah-celah hukum yang bisa menguntungkan dirinya. Salah satu contoh, kalau ada dewan pengawas, secara otomatis kalau ada orang yang mau disadap, itu bocor terlebih dahulu, baru disadap. Kalau saya jauh ke depan begini, perencanaan ibu kota pindah, secara otomatis ribuan macam proyek akan terbentuk di ibu kota. Dugaan saya, kalau revisi undang-undang KPK tidak dirubah, habislah oknum anggota dewan, kontraktor yang akan ditangkapi, yang bernegosiasi proyek yang akan terjadi di ibu kota baru. Baik, Itu terima aja kasih. sementara saya sampaikan. Terima kasih Pak Herman, saya dapatkan poinnya, tapi kita akan bahas, kita akan lanjutkan usai jeda yang satu ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, obrolan Karebosi masih akan kembali sesaat lagi.